Di antara nasihat Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sayyidul Khatir, beliau menyampaikan bahwa rahimahullah, man ayana bi aini basiratihi tanahil umuri fi bidayatiha nala khairaha wa naja min syarriha. Hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan barang siapa yang bisa melihat dan berinteraksi dengan kehidupannya, dengan sebuah ujian, dinamika, masalah, dengan aini basirah, dengan ilmu, dengan imannya, dengan ketakwaannya. Jadi kalau orang itu berinteraksi dengan masalah rumah tangga misalnya, dengan ilmu, dengan iman, atau dia berinteraksi dengan masalah keluarga besar dengan ilmu dan dengan iman. Kalau dia bisa berinteraksi dengan dunia bisnisnya dengan ilmu dan dengan iman, dia bisa berinteraksi dengan temannya dengan ilmu dan dengan iman. Tanahil umur fi bidayatiha, maka dia bisa melihat masalah tersebut secara utuh dari hulu ke hilir, dari interaksi awal, dari pandangan pertama kalau bahasa kita, dari pertemuan perdana, dari awal-awal interaksi. Sebuah kalimat yang sangat menarik. Kalau kita berinteraksi dengan istri kita atau mengalami masalah rumah tangga, dan kita bisa melihat dengan ilmu dan iman kita, maka kita bisa tahu ini mulainya dari awal masalah itu terjadi. Ini masalahnya substansinya apa sih? Dan ujungnya tuh apa? Dan ujungnya tuh arahnya kemana? Ketika kita terlibat miskomunikasi dengan orang tua, kita bisa mendiagnosa dari awal. Ini apa duduk persoalannya? Dan ini ujungnya kemana? Ketika kita berinteraksi dengan teman kita, kita bisa baca ini orang seperti apa dan nanti ujungnya kemana. Wah, itu kan sebuah skill yang luar biasa, hadirin. Ini luar biasa. Nala khairaha, maka pada saat itu dia akan mendapatkan kebaikannya, akan dapat kebaikan dari masalah, dari ujian, dari dinamika yang terjadi, dari kendala, dari masalah. Walaupun masalah itu pelik, tapi dia akan dapat kebaikannya. Wa naja min syarriha, dan dia akan selamat dari keburukannya. Dia akan dapat kebaikannya dan dia akan selamat dari keburukan dari hal tersebut. وَمَنْ لَمْ يَرَ الْأَوَاقِبَ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحِسُّ. Lalu ini penting banget, hadirin sekalian. Kata para ulama, وَمَنْ لَمْ يَرَ الْأَوَاقِبَ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحِسُّ. Barang siapa yang tidak bisa melihat ending dari sebuah kejadian, ending dari sebuah masalah, ending dari sebuah ujian, akhir dari sebuah dinamika, maka kalau dia nggak bisa lihat itu, maka yang terjadi, dia akan didominasi oleh panca inderanya. Dia akan didominasi dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak menghadapi masalah dengan ilmu, dengan iman,
sehingga kita nggak bisa baca hilir sebuah masalah, sehingga kita nggak bisa melihat akhir. Ini arahnya kemana sih ini masalah? Arahnya kemana sih ini ujian? Maka yang terjadi apa? Sikap kita akan sangat dipengaruhi dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan. Jadi parameternya perasaan pada saat itu. Parameternya, kalau dalilnya adalah emosi pada saat itu, karena kita nggak tahu ini ujungnya kemana. Fa'ada alaihi bil alam ma talaba minhu salama. Maka akhirnya yang dia alami adalah rasa sakit, padahal dia mencari keselamatan. Dan yang akan terjadi adalah dia akan menghadapi capek dan letih luar biasa. Padahal yang diharapkan adalah ketenangan dan kenyamanan. Ini luar biasa. Inilah pentingnya ilmu dan iman, hadirin. Inilah pentingnya ilmu dan iman. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Allah berfirman menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Khadir kepada Nabi Musa, dan bagaimana engkau bisa sabar dalam menghadapi sesuatu sedangkan engkau tidak tahu ilmunya. Artinya engkau nggak mungkin sabar kalau engkau tidak mengetahui ilmunya. Dan terbukti kebersamaan Nabi Musa dengan Nabi Khadir berakhir atau tidak? Berakhir. Kenapa berakhir, hadirin? Karena Nabi Musa tidak tahu ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khadir, dan tidak tahu syariat Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Khadir. Maka beliau mendiagnosa sesuatu dan menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang beliau lihat dan apa yang beliau dengar. Ketika beliau melihat perahu itu dirusak, maka beliau bereaksi. Kenapa? Karena beliau nggak tahu ilmunya. Ini kasus endingnya seperti apa. Itu sebagai contoh. Oh, ini dalam, hadirin. Makanya ilmu itu kebutuhan. Ilmu itu kebutuhan. Dan Ramadan adalah momentum untuk kembali kepada ilmu dan iman. Ramadan adalah bulan ilmu. Sumber ilmu diturunkan di Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nabi SAW mudarosah, belajar bareng malaikat Jibril Al-Quran di Ramadan. Ini adalah bulannya ilmu. Kembali kepada ilmu. Dan ini dalam sekali. Ini kaidah kehidupan. Ini kaidah kehidupan. Barang siapa yang fokus dengan ilmu, maka dia bisa melihat masalah dari awal sampai akhir. Tapi orang kalau nggak punya ilmu, maka dia akan menyimpulkan sesuatu, mendiagnosa sesuatu, terbatas dengan apa yang dia lihat dan dia rasakan atau yang dia dengar. Dan ini masalah. Ini masalah. Saya ingin tanya hadirin, secara umum, maksiat rasanya enak apa tidak? Itu poin. Itu yang buat kita terkecoh kalau kita nggak punya ilmu. Karena maksiat itu secara umum rasanya enak. Rasanya enak. Kata Nabi SAW, huffatil naru bisyahwat. Neraka itu dikelilingi hal-hal yang sesuai dengan syahwat kita.
apa yang kita inginkan, yang kita sukai, enak. Maka orang yang tidak punya ilmu, maka akan menggunakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Dan masalahnya adalah secara umum maksiat itu rasanya enak di awal, tapi racun di kemudian hari. Racunnya itu kita tidak tahu karena kita terkecoh dengan rasa enaknya di awal. Racunnya kita tidak sadari karena kita terkecoh dengan rasanya yang enak di awal. Dan untuk menyadari racun itu kita butuh ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubrat. Bagaimana Anda bisa sabar menghadapi masalah kalau Anda tidak tahu ilmunya? Maka marilah kita kembali kepada ilmu di bulan Ramadan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li